Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian tematik surah Al-Fatihah episode yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya yang mendapat syafa'atul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insan ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang ketiga pembahasan kita dan kajian kita terkait surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan melanjutkan ayat yang kelima, 6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami beribadah dan hanyalah kepadamu kami memohon pertolongan. Insan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam kitab-kitab tafsir, salah satunya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata iyyaka, ya, sepakat bahwa seluruh ulama qari, ya, jumhur qurra ataupun mayoritas para qari sepakat bahwa iyyaka dibaca dengan ada tasydid di huruf ya, iyyaka. Namun ada juga yang membaca dengan takhfif, artinya tidak memakai tasydid, iyyaka, ya. Namun iyyaka, ya, sekali lagi, namun iyyaka adalah bacaan yang mardudah, bacaan yang tertolak. Kenapa? Sebab iyyaka, kata iya itu adalah dhau'us syamsi, cahaya matahari, sehingga sangat jauh berbeda antara iya dengan iya, ya. Iyyaka hanya kepada engkau, sementara iya adalah cahaya matahari. Oleh sebab itu, pada kita semua, bacaan di ayat yang kelima ini hendaklah benar dan betul iyyaka, dengan ada tasydid pada huruf ya, yang artinya hanya kepada engkau, ya. Ada juga yang membaca dengan ayyaka, ada yang lain hayyaka. Namun yang kita baca sesuai dengan tulisan pada mushaf Al-Quran adalah iyyaka, hamzah dengan berharokat kasrah. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi menyatakan iya itu adalah kalimat dhamir, kata ganti, yang dikhususkan penggunaannya itu berada di awal sebelum kata kerja. Karena kebiasaan kita kalau dalam satu kalimat, ya,
akan dimulai dengan kata kerja, kemudian subjek, lalu objek, gitu ya. Muhammad membaca Al-Quran, ya. Subjek, kata kerja, kemudian objek. Namun di ayat ini didahulukan objek, ya, yaitu iyyaka, ya. Seperti mana Imam Baghawi tadi mengatakan, dikhususkan penggunaan iyyaka itu harus mendahului kata kerja. Sehingga kalau seharusnya na'budu iyyaka, karena iya itu harus berada di awal, maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Lalu dalam tafsir lain disebutkan bahwa iyyaka didahulukan objek dan diulang, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya dua kali penyebutan itu bermakna ihtimam wal hasr, untuk menunjukkan perhatian khusus, perhatian yang lebih, dan juga pembatasan dan juga pengkhususan. Artinya hanyalah kepada Allah, hanyalah kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Artinya la na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Dan inilah yang disebut ketaatan yang sempurna. Bahkan, ya, sebagian salaf mengatakan Al-Fatihah itu merupakan sirrul Quran. Surah Al-Fatihah itu adalah rahasia dari keseluruhan Al-Quranul Karim. Dan wasirruha, dan rahasianya itu adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Rahasia Al-Quran ada di surah Al-Fatihah, dan rahasia dari Al-Fatihah itu ada pada ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Yang pertama, iyyaka na'budu, tabarru'un minasyirki, kita berlepas diri, kita menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, tabarru'un minal hauli wal quwwah, kita berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri, dan senantiasa kita mengembalikan, kita mengharap, kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Katakanlah kita bisa berkedip, ya, selama 1 menit. Kalau ada yang pandai menghitung, hitunglah. Katakanlah kalau 1 menit kita tidak bisa mengedip, mata kita akan terasa perih, ya. Kemudian tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan, ya. Itu semuanya atas kehendak, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ya, makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menurut Ibnu Abbas adalah iyyaka nuwahhidu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengesakan, hanya Engkau yang berhak disembah. Wa iyyaka nakhafu, dan hanya Engkaulah yang kami takut. Wa iyyaka narju ya Rabbana, dan hanya kepada Engkaulah yang kami berharap wahai Tuhan kami. Insan ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kita banyak menyaksikan dalam banyak ayat Al-Quran senantiasa nama beliau akan hadir ketika menerjemahkan, ketika mentafsirkan, ketika menjelaskan makna-makna ayat Al-Quranul Karim. Sebab beliau ini sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman dia dalam agama dan ajarkan kepada dia takwil. Oleh sebab itu bagi kita ibu bapak yang
Kita semua berharap anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, orang yang soleh dan muslih. Tentunya sering-seringlah kita mendoakan anak-anak kita, ya, seperti mana Rasul mendoakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan keikhlasan, dengan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insan ibadur rahman, a'azzakumullah. Maka ya, ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat ini, gitu ya. Kemudian ada mendahulukan kata na'budu, ibadah, ya. Kemudian baru setelahnya al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi mendahulukan ibadah kepada Allah sebelum kita meminta pertolongan kepadanya. Ini disampaikan juga oleh ulama tafsir bahwa mendahulukan ibadah dari memohon pertolongan kepada Allah ini dari mendahulukan kata yang umum terhadap kata yang khusus. Ibadah umum, ya. Memohon pertolongan kepada Allah bagian dari ibadah itu, atau kita katakan dia secara khususnya. Maka penyebutan yang khusus setelah umum ini memberi makna bahwa kita sebagai insan yang lemah, ya, manusia yang serba kekurangan, yang kemana-mana membawa kotoran, ya, hendaklah senantiasa kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendahulukan ibadah ini itu hak Allah, ya. Dan hak kita sebagai hambanya mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu sangat hebat sekali ayat ini kita baca, kita ulang-ulang sebagai pengingat kepada kita bahwa hanya Allah lah yang berhak kita ibadahi, berhak kita sembah, dan hanya dialah yang berhak kita semua memohon pertolongan atas segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Insan ibadur rahman, a'azzakumullah. Ini makna tafsir, ya, dari ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi barangkali jika kita ada saudara yang bacaan iyyaka ada sedikit kekeliruan, harap-harap kita bisa meluruskan, memberitahukan bahwa huruf ya tersebut hendaklah dibaca dengan tasydid karena bermakna dan berarti hanya kepada engkau. Ini sebagai pengkhususan bahwa tidak ada yang kita ibadahi, tidak ada yang kita memohon pertolongan, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamakan dalam ungkapan kita seperti saya makan roti, ya, tidak mustahil saya makan makanan yang lainnya. Tidak mustahil saya makan nasi, saya makan apalah semua jenis makanan. Artinya selain roti pastilah ada makanan-makanan yang kita makan. Tapi kalau ungkapan kita adalah hanya roti yang saya makan, itu berarti pengkhususan bahwa roti saja yang saya makan hari ini. Nah, demikian juga dalam hal ibadah, dalam hal memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara potongan hadis tersebut adalah wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, maka hendaklah pohon pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita sebagai hamba, sekalipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang hebat, kekayaan yang melimpah ruah, kalaulah tidak ada pertolongan Allah, sama sekali kita tidak bisa bergerak, sama sekali kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sekecil apapun pekerjaan itu, semuanya dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hendaklah setiap kita menghadirkan ayat ini, pegang kuat-kuat, dan ini menjadi rahasia dari surah Al-Fatihah yang disampaikan oleh sebagian salaf rahimahumullahu azza wa jalla.
Insan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ayat berikutnya ya, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah as-sirata kepada jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Ihdi ini adalah bentuk kata ataupun amr ya, bentuk kata perintah dari hada yahdi hidayatan ya, memberikan petunjuk, memberikan arahan ya. Sehingga di dalam tafsir disebutkan al-hidayah adalah al-irsyadu wat taufiqu. Makna dari hidayah ini adalah al-irsyad, petunjuk, dan juga at-taufiq, taufik. Sehingga sering kita berdoa ataupun di akhir doa kita sering mengatakan wabit taufiq wal hidayah. Wabit taufiq wal hidayah gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ya. Maka makna dari hidayah itu mencakup dua. Al-irsyad dan juga at-taufiq. Lalu apa itu makna irsyad? Apa itu makna taufik? Al-irsyad adalah sebuah petunjuk ya. Petunjuk yang jelas yang dapat dipahami oleh kita melalui akal pikiran kita. Artinya irsyad ini adalah sebuah petunjuk, sebuah pelajaran, sebuah arahan ya, yang mana kita semua bisa mencernanya, yang kita semua bisa memahaminya gitu ya. Adapun at-taufiq, taufik itu adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya ya, untuk memberikan kemampuan ya, untuk memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menerima dan mengamalkan petunjuk yang dia dengar, petunjuk yang dia pahami dari pemahamannya ataupun dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Kita ambil contoh. Kita semua memahami bahwa azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Lebih khusus kepada kaum rijal, kepada kaum laki-laki ya, al-akmal yang lebih utama itu dilaksanakan di masjid, artinya berjamaah, karena berjamaah itu mempunyai kelebihan dan keutamaan yang tidak ada sholat ketika sendirian. Dalam salah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sholatul jamaah, sholat berjamaah itu lebih utama dengan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Itu dalam hadis ya, itu keutamaan yang sangat jauh, 1 berbanding 27. Selain itu kalau di berjamaah itu kita bisa silaturahim, kemudian menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat itu lebih mudah, karena suasana masjid itu sangat mendukung akan adanya, akan hadirnya kekhusyuan dan tujuan sebenarnya di dalam pelaksanaan sholat itu. Berbeda halnya kalau kita sholat sendirian, itu banyak kekurangannya ataupun tidak sama seperti mana kita sholat berjamaah. Semua orang kita ketika mendengar syarahan, ketika mendengar penjelasan alim ulama, ustadz ini dan ustadz itu tentang keutamaan dan kehebatan sholat berjamaah, kita akan secara refleks, kita akan memahami bahwa sholat jamaah itu mempunyai kelebihan yang telah tadi disampaikan ya. Lalu tidak semua orang yang mendengarkan azan itu, tidak semua orang yang mendengarkan penjelasan tentang azan, tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, lalu ketika azan berkumandang dia akan pergi untuk masjid. Tidak semua. Nah, inilah yang disebut dengan taufiq ya. Artinya orang tersebut mendapatkan pertolongan Allah untuk mudahnya ya, untuk mudahnya dia dan kemampuan untuk berjalan kaki ataupun berkendara untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi ini lebih hebat. Jadi tidak hanya tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan, namun prakteknya itu setelah mendapatkan pertolongan Allah untuk kemampuan ya,
untuk berjalan melaksanakan petunjuk yang telah disampaikan sebelumnya. Inilah yang dimaksud taufik. Maka oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah, ya, senantiasa kita merendahkan diri kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kekhusyuan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, irsyadnya dan juga taufik di dalam hal-hal amal soleh yang kita lakukan setiap harinya. Insan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu kalimat ihdi, hidayah. Lalu berikutnya as-sirata, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat di dalam salah sebuah tafsir disebutkan jumhur, mayoritas para qori membaca sirat itu dengan huruf shad, sirat, ya. Namun ada juga membaca dengan sirat dengan huruf sin. Bahkan ada juga dengan zai, zirat, ya. Imam Hamzah, bahkan Hamzah itu Imam Hamzah, beliau membaca zirat itu dengan huruf zai itu ismam, ya, zirat gitu, ya. Nah, ini lebih detailnya dalam hal tilawah ini kita langsung berguru kepada guru kita semua yang ahli, ya, di dalam bidang qiraat, bagaimana cara melafadzkan ismam, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tajwid di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun intinya adalah tiga lugat itu, tiga bahasa itu, sirat dengan shad, sirat dengan sin, dan zirat dengan zai, itu semuanya ada ataupun benar dan kita bisa menerimanya. Namun, ya, yang kita baca pada hari ini adalah sesuai dengan tulisan di dalam mushaf, itu dengan huruf shad, sirata, ya. As-sirata tadi dijelaskan bahwa dia bermakna at-tariq al-wadih la wijaja fih, ialah jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. As-siratal mustaqim dengan makna dullana warsyidna, ya Allah tunjukilah kami, berilah kami taufik kepada jalan yang lurus. Kemudian pemaknaan, ya, as-sirat di kalangan ulama tafsir beraneka ragam. As-sirat ini, jalan yang lurus ini seperti apa? Maka ada 4 pendapat tentang mana as-sirat. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, ya. 4 pendapat ini meskipun berbeda ungkapannya, namun semuanya kembali kepada bahwa mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ya, pentafsiran as-sirat ini adalah kitabullah taala, artinya Al-Qur'anul Karim. Artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian makna yang kedua disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sirat di sini bermakna al-Islam, agama Islam. Oleh sebab itu, ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus, ya. Rasul menggariskan sebuah jalan yang lurus. Lalu di samping kiri dan kanannya itu terdapat benteng, dinding, ya. Kemudian di atas dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka, ya. Kemudian di pintu-pintu itu ada sitar, ya, ada penghalang, penutup. Kemudian di atas pintu-pintu sirat itu, ya, terdapat penyeru yang mengatakan, ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan ini, ya, ke jalan. Kemudian di atas sirat tadi, ya, ada penyeru
yang mengatakan ada penyeru yang mengatakan, wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam sirat ini, yaitu berada di dalam hatinya, ya. Jadi penyeru pertama itu mengatakan, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini, ya. Kemudian penyeru yang kedua itu adalah wa'id, yang senantiasa memberikan nasihat yang berada di dalam hati manusia masing-masing. Lalu di akhir hadis ini disebutkan, ya, apabila manusia itu ingin memasuki pintu-pintu yang ada di dinding tadi, dia mengatakan, ya, la waihak, jadi celaka engkau, la taftahu, janganlah engkau buka pintu itu, ya. Fa innaka in taftahu taliju, jika engkau membuka pintu itu, kamu akan masuk ke dalamnya. Maka sirat yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam, ya. Lalu dinding yang ada di kiri dan kanannya itu adalah batasan-batasan Allah. Kemudian pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah, ya. Lalu penyeru tadi, ya, penyeru itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Dan penyeru yang di atas sirat itu adalah sesuatu yang memberikan nasihat yang berada di dalam hati setiap orang-orang muslim, hati setiap orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini makna yang kedua dari sirat itu adalah agama Islam. Kemudian insan ibadur rahman azakumullah, mana yang ketiga, ya, dari as-sirat ini adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran yang kita pinta, kebenaran yang diikuti, yang mengakibatkan kita selamat di dunia dan akhirat. Kemudian mana yang ketiga, mana yang keempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan semua pendapat ini sahihah, adalah benar. Jadi tidak saling bertentangan. Baik itu yang maksudnya Al-Qur'an ataupun agama Islam ataupun kebenaran, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dua orang sahabatnya, semua itu adalah pendapat yang masuk di dalam pengertian as-sirat, yang masuk dalam pentafsiran as-sirat, jalan yang lurus yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Abu Bakar As-Siddiq dan juga mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka dia sudah mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Dan barang siapa yang mengikuti kebenaran, dia telah mengikuti agama Islam, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi atas agama Islam. Dan barang siapa yang mengikuti agama Islam, maka dia telah mengikuti Al-Qur'anul Karim, yang menjadi tali yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap makna ini saling mendukung, saling cocok untuk pemaknaan as-siratal mustaqim. Maka bagi kita semua, ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk, ya, untuk senantiasa tetap di dalam agama Islam, untuk senantiasa berada di dalam hak, berada di dalam kebenaran, untuk senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jejak-jejak khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan juga mengikuti yang sudah jelas Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan di dunia ini. Insan ibadur rahman rahimakumullah, maka doa ini, ihdinas siratal mustaqim, adalah doa yang paling lengkap, yang paling hebat, yang senantiasa kita pohon kepadanya. Kenapa? Ya, karena doa ini adalah bentuk dari hamba, bentuk kefakiran, ya, bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam setiap waktu dan setiap keadaan, untuk menetapkan hidayah di dalam hati kita.
Oleh sebab itu, doa yang senantiasa kita lantunkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah doa yang senantiasa kita pohonkan kepada. Jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Artinya kita memohon dikuatkan hidayah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bagi kita seorang mukmin muslim meminta hidayah artinya memohon ditambah-tambahkan hidayah. Seperti dalam ayat lain, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang telah diberikan petunjuk akan ditambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita memohon kepada Allah dikuatkan, ditetapkan hidayah ini dalam diri kita. Dan juga ditambah-tambahkan dan juga senantiasa istimrar, terus-menerus ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan taufik, kita mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini makna ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, ya. Maka di dalam ayat yang ke-7 ditafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ayat ini ditafsirkan di dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat itu adalah minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, ya, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi kita bermohon kepada Allah, golongkanlah kami seperti mana Engkau golongkan, seperti mana Engkau telah berikan nikmat kepada para nabi, nikmat kepada as-siddiqin, nikmat kepada syuhada dan salihin. Tidak ada tempat yang kita bermohon hidayah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang telah terdahulu tadi ini merupakan tata cara kita beribadah ataupun dalam hal beribadah kita bermohon hanya kepadanya. Kemudian kita memohon seperti apakah jalan yang kita pinta, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat seperti para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian kita yang menafikan bahwa jalan yang kita pinta, jalan yang kita pohon kepada Allah itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang alladzina araful haqqa wa tarakuh, ya. Orang yang Allah benci itu adalah orang yang mengetahui kebenaran namun mereka tinggalkan. Orang-orang yang rusak, ya, maksud dan tujuannya. Orang-orang yang rusak niat di dalam hatinya. Belajar agama Islam bukan untuk dia ingin hidayah dari Allah, bukan untuk mengamalkan ajarannya, tapi ingin mencari kelemahan yang ada di dalam Islam itu. Ya, bukan untuk diamalkan. Dia mencari kebenaran dalam Islam tapi bukan untuk diamalkan. Ini yang al-maghdubi alaihim. Oleh sebab itu para al-mufassirin lebih khusus mengkategorikan al-maghdubi alaihim ini ialah kal yahudi wa nahwihim, yaitu seperti orang-orang Yahudi dan orang yang sama tujuannya seperti mereka ini, ya. Lalu masih rangkaian doa tadi waladdallin dan juga bukan orang-orang yang sesat. Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dhalal, yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena mereka jahil
karena mereka dalam keadaan sesat. Lebih khusus disebutkan kan Nasara wa nahwihi, yaitu seperti mana orang-orang Nasara dan juga yang maksud yang sama dengan orang-orang Nasrani ini. Inilah jalan yang sebenar-benarnya kita minta kepada Allah, jalan para nabi, jalan as-siddiqin, syuhada dan sholihin, dan bukan jalan orang yang Allah benci, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dia menganggap benar jalan yang dia tempuh, padahal itu adalah satu kesesatan. Itu adalah satu kejahilan yang tidak akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang menyimpang, ya, menyimpang dari ajaran agama Islam. Ya, semuanya kita nafikan bahwa hanyalah orang-orang yang telah dahulu diberi nikmat seperti Nabi, syuhada, sholihin tadi, dan kita menjauhkan diri kepada Allah, meminta bukan jalan yang engkau benci, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang menyimpang dari kebenaran yang Allah sudah gariskan dan dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna ayat yang ketujuh dari surah Al-Fatihah. Lalu yustahabu liman qara al-Fatihah an yaqula ba'daha amin. Lalu dianjurkanlah bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah setelah selesai itu membaca amin. Seperti mana ucapan Yasin. Maksudnya dari segi bacaannya ya, amin, Yasin gitu. Jadi panjangnya. Karena di dalam amin ini kalau yang saya ketahui ada 3 jenis yang mirip-mirip ya. Amin, kemudian amin, dan juga amin. Ada 3. Insya Allah nanti dibahas. Jadi bagi siapa saja yang membaca surah ini hendaklah dianjurkan untuk membaca amin setelah selesai Al-Fatihah. Kenapa? Karena amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah kabulkanlah permohonan kami di dalam surah Al-Fatihah ini. Memohon diberikan hidayah, diberikan jalan yang lurus, diberikan jalan yang telah engkau berikan nikmat, jalan yang engkau ridhoi kepada mereka. Ya, maka di akhir surah ini kita katakan amin. Ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami. Ini berdasarkan salah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, lalu Nabi berdoa amin. Kata perawi tadi, madda biha sautahu ataupun rafa'a biha sautahu. Nabi mengeraskan suara bacaan amin setelah Al-Fatihah. Dan juga dianjurkan bagi orang yang mendengar bacaan tersebut, bacaan akhir surah Al-Fatihah, kalaupun di luar sholat, sama-sama membaca amin. Terlebih orang yang sedang melakukan sholat bersama dengan imam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, idza ammanal imamu fa amminu. Bila imam membaca amin, hendaklah kalian mengikutinya dengan mengatakan amin. Karena sesungguhnya siapa yang bertepatan amin orang tersebut dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga dalam redaksi hadis yang lain, apabila salah seorang di antara kalian membaca di dalam sholatnya amin, dan malaikat pun membaca perkataan yang sama, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, ini yang menjadi pegangan kita setelah selesai membaca Al-Fatihah, kita membaca amin. Ya, amin dengan bermohon dan berharap kepada Allah, kabulkanlah doa-doa kami.
Dalam Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ya, apabila imam membaca waladhdallin, maka katakanlah amin. Yujibkumullah, pasti Allah akan mengijabah, pasti Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kalian. Maka ini suatu keyakinan bagi kita, ya, di mana saja kita berada, membaca surah Al-Fatihah dengan segudang keutamaan dan kehebatannya, ya, kita yakinkan bahwa apa yang kita pohon, apa yang kita minta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian kalau di dalam madhab Abu Hanifah, ini tidak dianjurkan kepada makmum untuk membaca amin. Ya, artinya setelah imam selesai waladhdallin, mereka diam saja. Ini saya pernah mengalami ketika saya menjadi makmum bagi kalangan sahabat-sahabat kita yang bermadhab Abu Hanifah. Selesai membaca waladhdallin, saya mengatakan amin. Ternyata tidak ada di antara makmum itu yang membaca amin. Maka saya pun pelankan bacaan itu. Nah, seperti itu, ya. Karena saya baru tahu bahwa bagi mereka itu tidak diharuskan membaca amin bagi makmum yang berjamaah dengan imamnya. Namun bagi kita, ya, kita dianjurkan sekali untuk membaca amin. Kemudian satu yang ingin disampaikan juga tadi tentang 3 kata. Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Sementara amin artinya ya Allah berilah ketenangan, berilah ketentraman, ya. Seperti mana dalam sebuah hadis, wa amin rawati, ya Allah tenangkanlah, tentramkanlah hatiku dari berbagai macam ketakutan. Jadi kepada insan ibadur rahman, ya, hendaklah kita senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah ini dengan benar. Walaupun amin ini bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah, sebab itu tidak ada tulisan amin di dalam mushaf. Namun bagi kita dianjurkan sekali untuk membacanya sebab bermakna ya Allah kabulkanlah. Itu yang kedua. Amin artinya mohon keamanan, mohon ketentraman dan ketenangan. Adapun yang ketiga, amin artinya terpercaya ataupun jujur, seperti mana sifat Nabi Muhammad SAW yang 4 diantaranya al-amin. Walaupun di dalam qiraat-qiraat, ya, seperti mana tadi memang dianjurkan panjang amin, ada juga yang satu pendapat itu amina, hamzah itu pendek, ya. Namun yang lebih masyhur kita membaca amin dengan bacaan panjang a dan juga min, seperti itu. Maka insan ibadur rahman rahimakallahu, maka di dalam surah ini sekalipun sangat ringkas, sangat pendek, hanya 7 ayat, namun memiliki kandungan yang luar biasa. Di antaranya kandungan tauhid, kandungan akidah, kandungan tentang jenis-jenis tauhid yang kita bisa ambil pelajaran dari surah Al-Fatihah. Di antaranya Rabbul Alamin, kemudian Allah, ya, kemudian alhamdulillah segala pujian, artinya sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Kemudian surah ini juga mengandung tentang isbat an-nubuwah, menetapkan kenabian, ya. Demikian juga dalam surah ini mengandung jazaul a'mal, pembalasan amal-amal kita, seperti mana dalam ayat yang disebutkan maliki yaumiddin, ya, Allah yang merajai pada hari pembalasan. Artinya kita semua akan diberikan balasan atas setiap amal yang kita laksanakan, apakah itu baik ataupun buruk, besar ataupun kecil, semuanya akan mendapat balasan Allah. Dan juga surah ini mengandung keikhlasan, ya, keikhlasan yang harus kita tanamkan dalam berbagai macam hal aktivitas ibadah ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Ibadah dengan artian yang sangat luas, ya, yaitu perkataan dan tindak tanduk yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sekalipun kita sedang berjalan di atas jalan, kemudian kita menemukan pecahan kaca
ya, dengan niat ibadah kita mengambil pecahan kaca itu agar saudara kita selamat gitu ya, itu merupakan ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari surah ini diantaranya adalah ketika Allah membuka surah ini dengan basmalah, maka bagi kita sebagai makhluknya, sebagai hamba-hamba yang dhaif ya, memulai segala aktivitas kita dengan basmalah. Ya, makan, berjalan, mengajar, semua jenis aktivitas kita mulai dengan berzikir, dengan membaca basmalah. Yang kedua, di antara petunjuk kepada hamba yang soleh, ketika berdoa akan dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan pujian kepada Allah. Kita sebutkan nama-nama yang baik, asmaul husna, sesuai dengan kebutuhan kita berdoa. Lalu ditambah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebutkanlah semua hajat kita kepada Allah, karena Allah suka orang yang berdoa kepadanya, orang yang berharap penuh kepadanya. Kemudian yang ketiga, peringatan kepada kita kaum muslimin agar ketika mencari kebenaran, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita amalkan. Jangan seperti yang telah mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Lalu yang terakhir, surah ini menunjukkan tentang sempurnanya iman seorang muslim dengan cara ketika beribadah, dengan cara ketika memohon pertolongan hanyalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian surah Al-Fatihah sekalipun pendek ayatnya, 7 ayat, mudah-mudahan jadi inspirasi kepada kita, jadi pengetahuan kepada kita, jadi pemahaman yang besar kepada kita tentang makna al-Islam. Bahwa di dalam Islam itu adalah Islam yang syumul, yang mencakup semua jenisnya. Di antaranya ada akidahnya, tauhidnya, ada ibadahnya. Kemudian ada kisah-kisahnya. Diumpamakan tadi orang yang dimurkai, orang yang sesat. Itu tentang kisah-kisah ya. Kemudian juga tentang akhlak yang senantiasa menjadi hiasan diri kita semuanya. Kemudian insan, ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana surah ini mengajarkan kepada kita tentang hafalan yang kuat ya. Maka mudah-mudahan ayat-ayat yang lain mudah-mudahan kita hafalkan, kita amalkan seperti mana surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Disebutkan as-sab'ul masani, 7 ayat berulang-ulang ya. Kita dalam keadaan lari, dalam keadaan diam, duduk, mata dalam keadaan kita tutup mata ataupun berbaring, semuanya akan hafal surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan surah-surah yang lain pun sama ya. Jadi artinya dengan sering mengulang, insya Allah ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk menghafalnya, untuk memahaminya, seterusnya untuk mengamalkan kandungan-kandungan surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Insan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dan berbahagia, demikianlah pembahasan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah, jalan yang lurus, memberikan kepada kita taufik dan juga keridhaannya, dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا